Sobat pelatihan, kita lanjut ke materi berikutnya. Kali ini kita akan bahas soal pengisian rencana aksi dan pengisian bukti dukung pada aplikasi e-kinerja BKN.go.id. Sebelum melakukan pengisian rencana aksi, pastikan kembali bahwa SKP yang sudah kita ajukan kepada pimpinan sudah disetujui oleh pimpinan dengan mengecek pada tombol kanan, tombol paling atas di dalam aplikasi kita, di mana tertera status edit SKP harus bernilai atau berbunyi persetujuan. Jika belum persetujuan, maka yang harus dilakukan oleh sobat pelatihan adalah hubungi atau datangi pimpinan masing-masing, ingatkan pimpinan agar untuk segera melakukan persetujuan pada aplikasi kinerjanya melalui akun pimpinan masing-masing. Jika sudah disetujui atau berbunyi persetujuan, langkah berikutnya adalah kita klik tombol SKP kembali, kemudian pilih menu penilaian. Selanjutnya, pastikan periode penilaian sudah ada. Apakah ia periode triwulan 1 atau triwulan 2, triwulan 3, 4, dan tahunan final. Pastikan sudah tercantum di dalam aplikasi e-kinerja kita. Kalau belum ada, tidak perlu khawatir, sobat pelatihan bisa mengklik tombol tambah periode penilaian yang ada di paling atas berwarna hijau. Kemudian pilih periode yang tertera di dalam daftar periode penilaian. Kita sesuaikan saja, misalnya kita pilih untuk triwulan kedua, tinggal kita klik tambah, kemudian OK. Selanjutnya kita pilih periode penilaian triwulan kedua, ada tombol rencana aksi berwarna merah, kita klik tombol tersebut. Berikutnya adalah kita klik tombol hijau di dalam kolom rencana aksi. Sobat pelatihan, rencana aksi ini adalah urutan pekerjaan atau langkah-langkah penyelesaian pekerjaan sesuai dengan RHK kita masing-masing. Boleh 1, 2, atau 3 rencana aksi yang kita inputkan. Tapi yang perlu diingat, semakin banyak kita mengisi rencana aksi, maka kita juga akan semakin banyak mengisi bukti dukung atau bukti fisik. Kita klik 1, rencana aksi. Misalnya ketika kita berbicara soal pengupdatean data, maka langkah pertama tentu saja kita harus melakukan verifikasi data. Verifikasi data, kemudian setujui data atau simpan data. Selanjutnya kita klik atau tekan tombol OK. Maka rencana aksi kita sudah tersimpan. Boleh ditambah jika memang ada langkah-langkah berikutnya yang sesuai dengan jenis pekerjaan kita masing-masing. Sekali lagi, rencana aksi bisa 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Rencana aksi ini kita isi untuk seluruh RHK yang sudah kita ajukan atau sudah kita tentukan di rencana SKP awal. Apakah itu sebanyak 6 RHK, 7, dan seterusnya. Jadi setiap RHK wajib diisi atau disusun rencana aksinya. Langkahnya sama, ulangi saja. Tinggal klik tombol hijau di dalam kolom rencana aksi, kemudian ketikkan atau inputkan langkah-langkah pekerjaan yang kita lakukan untuk menyelesaikan RHK tersebut. Apakah itu berupa input, update, ataukah misalnya verifikasi, ataukah dia misalnya mencatat, mencetak, dan seterusnya sesuai dengan jenis pekerjaan yang kita kerjakan. Sekali lagi, jangan sampai ada rencana aksi atau RHK yang terlewat dan tidak terisi rencana aksinya. Tinggal ulangi saja langkah seperti yang tadi.
Jika sudah selesai, maka berikutnya adalah kita melakukan pengisian bukti dukung atau bukti fisik. Langkahnya, balik kembali ke menu SKP, pilih penilaian, kemudian pilih periode penilaian, lalu kita klik tombol bukti dukung. Tombol ini berisi atau berupa link bukti fisik yang sudah sobat pelatihan simpan datanya di media Google Drive ataupun OneCloud lainnya. Jadi sebelum kita ke langkah ini, maka ada baiknya sobat pelatihan sudah menginput atau menyimpan bukti dukung dan bukti fisiknya di dalam Google Drive atau OneCloud. Karena yang diperlukan di dalam ini adalah link daripada Google Drive yang sudah sobat pelatihan simpan. Caranya, jika memang sobat pelatihan memilih Google Drive, silakan masuk ke dalam email masing-masing, pilih drive saya atau my drive, kemudian cari folder atau file daripada bukti fisik yang sesuai dengan RHK yang tadi kita simpan. Klik titik tombol 3 di dalam file tersebut, kemudian cari bagikan atau share, kemudian klik bagikan. Selanjutnya, pilih akses untuk umum yang tidak dibatasi, pilihannya ada dua, yaitu dibatasi dan siapa saja yang memiliki link. Pilih siapa saja yang memiliki link, kemudian copy link, selanjutnya tekan selesai. Kita kembali lagi ke rencana aksi pengisian bukti dukung fisik tadi, copy paste atau copy paste link tadi, kita tekan tombol OK untuk menyimpan. Sekali lagi pastikan linknya yang sudah di-sharing, yang bukan terkunci. Jangan lupa ketikkan nama bukti dukungnya, apakah itu berupa SK kenaikan pangkat, apakah itu updating data, apakah itu kegiatan, apakah itu sifatnya laporan. Silahkan sesuaikan dengan RHK yang kita tentukan. Klik OK untuk menyimpan. Maka satu bukti dukung fisik sudah tersimpan. Tetapi langkah berikutnya adalah sobat pelatihan harus mengklik tombol realisasi, di mana inti dari kolom ini adalah sebanyak jumlah pekerjaan realisasi yang sudah kita kerjakan sesuai dengan bukti dukung dan bukti fisik tadi. Silakan disesuaikan apakah itu berupa laporan, ya, apakah itu berupa berkas, ataukah itu berupa kegiatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Pastikan realisasi ini minimal sama dengan target supaya hasilnya bernilai sesuai ekspektasi. Karena kalau di bawah target artinya realisasinya rendah, maka saja nilai SKP kita bernilai di bawah ekspektasi atau kurang. Begitu juga ketika ternyata realisasi jauh di atas daripada target, tentu saja nilai daripada SKP kita adalah atas ekspektasi atau sangat baik. Klik OK untuk menyimpan. Lakukan untuk seluruh rencana aksi dan bukti dukung. Seluruh tombol yang berwarna hijau harus kita tekan, kemudian kita input atau isikan linknya. Jangan lupa isikan juga realisasinya. Satu persatu disesuaikan sampai dengan seluruh RHK dan seluruh rencana aksi terinput atau terisi. Kenapa? Karena jika ada satu saja rencana aksi atau bukti dukung yang tidak terisi, maka pimpinan tidak bisa memberikan umpan balik atau tidak bisa memberikan rating daripada hasil pekerjaan kita. Apakah itu bernilai sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Jadi sekali lagi pastikan seluruh kolom, seluruh tombol pada rencana aksi dan pengisian bukti sudah terisi. Jika sudah selesai, artinya tugas kita selaku pegawai
Yang melakukan penyusunan SKP sudah selesai karena rencana aksi sudah diisi, bukti dukung pun sudah terisi, tinggal kita menunggu hasil penilaian pimpinan saja. Apakah ia bernilai sesuai ekspektasi atau baik, atau di bawah ekspektasi bernilai kurang, atau di atas ekspektasi bernilai sangat baik. Sekian materi penyusunan rencana aksi dan pengisian bukti dukung fisik. Semoga sobat pelatihan bisa memaknai dan mengimplementasikannya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa, jadilah bagian dari pengembangan SDM Kementerian Agama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Thank you.